Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim kami siang Masjid Syariah Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita masih melanjutkan kajian kita masih tentang faraid, masih tentang waris ya. Kita kemarin sudah membahas tentang distribusi tirkah. Jadi dari uang peninggalannya mayit itu kita pakai untuk pelunasan hutang, pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan pembagian warisan. Sudah sempat kita bahas ini. Kita juga sudah sempat membahas bahwa 3 macam rukun waris itu. Ada mewarisnya yang mewariskan atau pemberi waris, ada ahli waris yang mewarisi harta, dan ada tirkah, harta warisannya. Lalu kemudian juga sudah kita bahas syarat mewarisi. Orang bisa mewarisi itu pertama nyata-nyata sudah mati itu ya. Jangan sampai orang belum meninggal disebut ada warisannya, nggak ada. Ya, sudah saya contohin ada anak kok minta bagi warisan, bapaknya masih hidup, itu berarti anak doain bapaknya cepat mati itu. Ya. Nah warisan itu dibagi sesudah meninggal. Mati itu 2 macam. Ada mati yang disebut sebagai al-mautul hakiki, mati yang sebenar-benarnya mati, yang sering kita lihat dan kita saksikan. Orang yang kehilangan nyawa lalu kemudian dikubur, itu berarti sudah benar-benar mati. Kita tahu, disaksikan jenazahnya, disolati jenazahnya, dikuburkan, kita tahu semua orangnya memang sudah mati. Ya. Tapi nanti ada yang namanya al-mautul hukmi, ada. Al-mautul hukmi itu kita nggak tahu matinya, tapi diputuskan mati saja, begitu. Dianggap mati saja. Ya. Saya contohin misalnya, ya. Ada kecelakaan pesawat. Pesawat jatuh di perairan, misalnya Laut Jawa lah, begitu. Ya. Pesawat jatuh. Dalam manifest penerbangan, penumpangnya anggap misalnya 200, awak kapal, pramugari, pilot, kopilot, dan kru anggap misalnya 10 orang. Nah, 210 orang. Dari 210 orang ketika jatuh, kan kemudian ada tim SAR, ada Basarnas yang kemudian nyari jasad tuh ya. Dibikin apa namanya krisis center, dibikin penemuan jasad itu diumumkan ya. Diinformasikan tempatnya di sini, keluarga yang pengen nyocokin ini mayatnya siapa dipersilakan. Tapi tim ini bekerja kan ada waktunya. Nggak mungkin tim ini bekerja terus, pokoknya sampai ketemu 200-200-nya, nggak mungkin. Paling seminggu, 2 minggu, 10 hari pencarian dihentikan. Udah. Soalnya kalau misalnya diterus-terusin, musim hujan suruh nyari terus, lama-lama tim SAR-nya yang mati, gitu kan ya. Dia nyari orang mati, dia hanya yang mati, kelamaan, maka
putusin ada sampai berapa? Lah mohon maaf itu, kadang-kadang itu lebih baik diputuskan mati, lebih baik. Kata keluarganya udah bikin mati aja deh, supaya turun asuransi. Nih kalau orang masih hidup gue kagak dapet ini, udah ya. Udah anggap mati aja dah gitu kan. Nganggap mati itu bukan doain mati, bukan. Tapi kita kemudian melihat kondisi fisik. Kita lihat. Badan pesawat saja, yang logam, yang besi, yang berat, hancur berkeping-keping. Jasad manusia kemudian tidak utuh begitu kan. Kalaupun baru ditemukan kira-kira 50, kurang lebih yang 160 ya mati juga. Kurang lebih. Mati cuman tidak ditemukan jasadnya. Itu yang kita sebut kematiannya bukan al-mautul hakiki. Bukan. Kematiannya disebut sebagai al. Satu embarkasi itu panjang. Contoh, JKS saja, oh itu mulai dari mana? Mulai dari Jawa Barat sampai Lampung, itu JKS. Embarkasi Ujung Pandang, ya, UPG. Itu mulai dari mana? Sulawesi penuh sampai Papua, itu satu embarkasi itu zaman dulu. Ya. Embarkasi Solo, SOC, satu Jawa Tengah. Embarkasi Surabaya, SUB, satu Jawa Timur. Itu, ya. Embarkasi, ya, satu. Banyak, jadi kemungkinan kok ada orang namanya sama dengan nama bapaknya sama, mungkin. Diumumkan. Ketika diumumkan sudah tahlilan sekaligus. Ya tahlilan, ya sholat gaib, ya segala macam begitu. Lalu kemudian istrinya udah selesai masa iddahnya, sudah kawin lagi. Hartanya udah dibagi-bagi. Nggak tahunya ini orang nggak mati. Luka-luka. Dirawat lama di rumah sakit sana, lama. Baru kemudian pulang. Pulangnya itu pun istrinya ternyata udah kawin lagi. Istri udah kawin lagi, harta sudah dibagi. Dibahaslah waktu itu oleh kawan-kawan santri. Itu hukumnya bagaimana? Ya sudah sah, hukumnya sudah sah. Tidak kemudian istrinya diceraikan dengan suami baru, ya tidak. Kenapa? Karena istrinya juga kawin lagi atas dasar putusan pemerintah. Itu yang tadi kita sebut sebagai al-mautul hukmi, begitu ya. Itu yang tadi kita sebut sebagai mati karena dinyatakan oleh putusan otoritas. Jadi dipastikan bahwa apa? Orang yang meninggalkan hartanya itu jelas-jelas sudah mati. Ya. Nyata kematiannya mewaris. Nyata. Apakah kematiannya nyata itu kita saksikan, yang kita sebut sebagai al-mautul hakiki, ataukah kematiannya tidak kita saksikan, tapi berdasarkan putusan otoritas. Ya. Kalau sudah disebut bahwa dia dinyatakan mati, ya sudah. Ya. Hartanya kemudian bisa dibagi begitu ya. Yang kedua, sudah sempat juga kita bahas kemarin, nyata hidupnya mewaris. Ahli waris itu masih hidup. Itulah kenapa kalau dalam konsep fikih ya tadi cucu itu sebaiknya disiapkan skema wasiat saja. Kita punya cucu ahli waris, cucu yatim dari anak laki-laki kita. Sementara kita punya anak laki-laki, adiknya almarhum itu masih ada. Itu nanti antara ponakan dan paman, pastikanlah ponakannya sediakan wasiat. Itu saja. Atau barangkali kita punya cucu yang bukan ahli waris, cucu dari jalur anak kita perempuan. Maka kita sediakan wasiat. Nggak bisa orang nanti nuntut harta bapaknya yang sudah meninggal. Nggak bisa. Kakeknya meninggal, tiba-tiba si cucu nagih minta harta bapaknya. Nanti kita lihat bapaknya dulu yang meninggal atau kakeknya dulu yang meninggal. Kalau bapaknya dulu yang meninggal, maka si cucu ini nggak bisa. Jatah bapak saya waktu masih hidup, ya justru nggak ada jatah karena sudah mati. Kemudian syarat waris yang berikutnya adalah hubungan antara waris dan mewaris yang sudah sempat kemarin kita bahas melalui 3 hubungan ini. Pernikahan, kekerabatan, dan wala. Jadi kalau suami istri sah,
Mau istri pertama, kedua, ketiga, keempat, semua disebut pernikahannya sah, maka ahli waris. Nasab itu nggak bisa putus, nggak bisa. Ya. Meskipun mohon maaf itu bahasa anak sekarang, udah saya coret dari kartu keluarga, tetap nggak bisa putus. Ada ributnya ibu sama anak itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai bosan orang lihatnya, ini ngapa sih? Ini urusan rumah tangga ribut sih dibawa-bawa ke TV, begitu kan? Sederhana, nasab itu nggak bisa putus. Kalau perkawinan bisa putus. Kalau perkawinan bisa putus. Tapi kalau apa namanya, kalau nasab itu nggak bisa putus, nggak bisa. Ya pokoknya anak itu ya selalu bernasab pada orang tua. Ya cuma memang ya kalau memang anaknya anak angkat itu berarti tidak bernasab. Kalau pengen ngasih harta di masa hidup kasih hibah atau kalau sudah meninggal nanti bikinkan wasiat dulu sebelumnya. Atau Atau mohon maaf, ada ada yang yang pernah nanya begini, Ustaz, gimana kalau saya pengen kalau keluar waris kan bisa selesai dengan wasiat. wasiat Anak anak angkat kan kan nggak nggak, dapat waris, tapi tapi bisa dapat wasiat. Anak anak angkat saya nggak eh, bisa jadi walinya, nggak bisa. Tapi tapi kan kan ada wali hakim. Yang yang repot itu nanti soal aurat sebetulnya. Anak anak angkat itu sebetulnya repotnya bukan soal harta. Kalau kalau harta dia bisa dapat wasiat, bisa bisa ada dapat. Kalau kalau per perkawinan ada solusi wali hakim ada. Ayah ayah angkatnya tidak bisa mengawinkan, tapi ada wali hakim. Yang yang repot itu sebetulnya soal mahram, soal batal tidak batal wudhu, soal soal kelonggaran aurat dalam rumah. Ini kan kelonggaran pelonggaran. aurat dalam rumah. Saya Saya bilang bilang, kalau istrinya masih mas, dalam masa menyusui, maka maka bisa disusui oleh istri. Jadi anak angkat sekaligus anak susuan. si Saya saya udah tua, saya. Ya ya udah, udah cari saudari kandung. Saudari saudari kan kandung yang kebetulan sedang nyusui. Kakak kakak atau atau adik begitu. Nggak ada. Ponakan deh, ponakan deh ponakan. Ponakan. Nggak nggak ada ada juga. juga. Ya, Ya saya saya sebenarnya betul saya saya juga mau nanya ini. Secara secara medis medis memungkinkan nggak orang itu diinjeksi, disuntik untuk keluar apa namanya? Paling paling tidak tidak ya keluar cairan dari apa namanya dari payudaranya begitu. Memungkinkan atau tidak? mungkin Memungkinkan kan ya dok ya, ya. Itu yang itu yang disebut disebut orang sebagai laktasi, injeksi apa induksi laktasi ya. Induksi. Nggak induksi butuh nggak butuh lama-lama. lama Yang penting sempat 5 kali menyusui. Itu saja. Yang yang penting penting sempat 5 kali masa menyusui. Gitu saja. Kan kadang-kadang gimana gimana saya saya nyusui? Saya itu itu ngangkat ngangkat anak anak justru karena istri saya tidak hamil. Makanya saya ngangkat anak. Ya ya makanya makanya kalau kalau secara secara medis medis memungkinkan dan tidak tidak membahayakan membahayakan, maka bisa untuk diinduksi untuk bisa dia laktasi, memberikan ASI si kepada kepada anak angkatnya itu. Yang jadi jadi masa masalah itu, mohon mohon maaf, maaf kalau kalau anak anak angkatnya udah gede, ini angkat anak udah gede, itu yang mungkin sudah sempat apa namanya saya bahas itu ya. Sudah sempat saya bahas itu ketika di masa Rasul ada yang namanya Salim. Salim ini kan Masya Allah alim sekali, masih kecil, ya masih katakanlah masih ya tamyiz gitu ya, usia remaja, pra remaja lah gitu ya Salim ini. Salim itu diadopsi oleh namanya Huzaifah. Huzaifah. Lalu kemudian istrinya Huzaifah itu lapor sama Nabi. Inna Salim qad balagha ma balag. Salim itu ya sudah pra remaja, sudah akan puber, dan saya merasa risih apa namanya kalau berpakaian tidak serapi serap ketika saya keluar begitu kan. Kalau kalau dari Salimnya nggak masalah, salah dari dari kecil kecil kan kan memang diasuh sama ibu angkatnya. Tapi ibu angkatnya ini yang nggak nyaman. nyaman
Lalu kemudian Kemudian Rasul Rasul bilang, ardi'ihi iyahu, kata Rasul. Ya, kasus susukan saja. Kadang-kadang kadang-kadang orang yang salah paham, dianggap kemudian Huzaifah Huzaifah itu istrinya netein Salim yang yang sudah akan remaja. Bukan. Bukan begitu. Ya ya su susunya kemudian apa namanya diperas ya, lalu kemudian asipnya itu yang diberikan kepada Salim. Cuma pertanyaan, bertanya, apakah apa kasus itu hanya untuk Salim saja atau berlaku umum untuk yang lain? Kebanyakan ulama bilang kasusnya itu ya hanya untuk Salim saja. Karena yang diizinkan oleh Nabi adalah Salim saja. Yang diizinkan oleh Nabi itu ya Salim saja. Artinya selain Salim itu ya tidak diizinkan. Jadi patokannya kalau anak angkat, anak adopsi, tadi patokannya kalau nikah itu bisa wali hakim. Kalau waris nggak dapat tapi bisa digantikan dengan apa namanya, dengan wasiat. Ya. Tapi kalau mahram tadi ya nyusui. Atau mohon maaf anak yang hamil di luar nikah. Anak hamil di luar nikah juga tidak punya hak waris, tidak. Karena bukan anak yang syar'i, bukan. Bukan anak yang diakui oleh syariat begitu, bukan ya. Anak itu kita hitung dari mulai prosesnya, bukan pas keluar, bukan. Yang penting pas brojol ada bapaknya, bukan. Dari proses pernikahannya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang menikah, patokannya begini. Kita tidak boleh suuzon, tidak boleh suuzon. Tapi Al-Qur'an itu kalau secara fikih itu ya mungkin melihat fakta-fakta yang ada di masa lampau. Itu mungkin orang mengalami masa kehamilan dalam masa 6 bulan itu mungkin. Karena ngitungnya kalau dari Al-Quran itu masa menyusui 2 tahun. Al-Quran juga bilang masa nyusui, masa hamil sampai menyapih itu 30 bulan. Kalau nyusui 2 tahun kan 24 bulan. 30 bulan ambil 24 itu berarti 6 bulan. 6 bulan itu kemudian dianggap sebagai masa minimal kehamilan. Kalau kehamilan itu lewat masa 6 bulan, ya sudah, syar'i itu, gitu saja. Tapi kalau dari akad nikah sampai lahirnya anak, kok nggak sampai 6 bulan? Nikah bulan Januari, April udah lahir gitu. Oh, itu sisanya 4 bulan lagi di mana? Gitu. Ini orang nggak usah suuzon, orang lah akad nikahnya baru Januari kok April udah lahir begitu kan? Ini maka kemudian orang akan nganggap anak yang lahir itu bukan anak yang syar'i, bukan. Kalau anaknya melewati masa 6 bulan, kita nggak boleh suuzon, nggak boleh. Akad nikah bulan Januari, lahirnya kok bulan Juli, masih memungkinkan. Kecuali mohon maaf, yang bisa suuzon itu dokter kandungannya bisa. Baru kawin kemarin, tapi kemudian pas di USG kok, ini kok udah 36 minggu begitu kan ya. Kalau dokter kandungan itu bisa, suuzon itu bisa. Tapi kalau yang bukan dokter kandungan ya nggak bisa patokannya. Kalau dari akad nikah sampai lahiran kok 6 bulan, ya sudah. Urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Ya. Tapi kalau nggak sampai 4 bulan, nanti ngefeknya itu 2 hal. Satu, wali nikah tidak ada. Wali nikah wali hakim. Dan yang kedua, dia hanya mewaris dari jalur ibunya saja. Bapaknya meninggal, dia nggak dapat waris. Kenapa nggak dapat waris? Karena tidak bernasab kepada ayahnya. Sudah. Tapi dalam kartu keluarga kan nasabnya, ya itu kan hitungannya kakak, administrasi kalau itu. Yang kita hitung itu syar'i, yang kita hitung ya. Makanya kalau mohon maaf kira-kira ada kasus yang semacam itu, disediakan hibah semasa hidup saja, atau kadang-kadang kalau nggak mau kasih hibah ketika hidup, disediakan skema wasiat untuk nanti diberikan sesudah meninggalnya begitu ya. Sebelum saya lanjutkan halangan mewarisi, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Kalau misalnya terjadi anak yang tidak syar'i, lalu kemudian apa namanya menikah, yang menikahkan adalah orang tuanya sendiri, begitu kan? Menikahkan adalah orang tuanya sendiri.
Itu kalau dalam madhab Syafi'i pernikahannya tidak sah. Apa efek dari pernikahan yang tidak sah? Kalau tidak, kalau dia tahu ini nggak boleh, dia sudah tahu ini nggak boleh, dihajar terus, ya udah nggak apa-apa lah. Dia sengaja, dia tahu ini nggak boleh, ya, itu pernikahannya tidak sah. Efek pernikahan yang tidak sah itu nanti ya besar sekali. Ya. Itu nanti disebutnya sama seperti wati syubhat itu. Tapi tidak bisa dihukumi sebagai zina, tidak. Karena kesalahannya adalah kesalahan tidak sah dari sisi wali, Sementara dari sisi yang lain masih sah. Itulah kenapa ada pendapat yang mengatakan menikah itu bahkan seandainya tidak ada wali tidak apa-apa. Yang penting ada saksi. Kalau dalam madhab Hanafi tidak pakai wali tidak artinya wali bisa di skip begitu. Ya. Yang penting ada saksi. Tapi itu bahaya sekali. Karena nanti berujung sudah istrinya nasabnya tidak jelas. Lalu kemudian dia nikah dengan wali bapak yang bukan bapak nasabnya, itu bisa berujung pada anaknya lahir nanti juga nasabnya tidak jelas. Bisa. Dan nanti kalau yang anaknya lagi kok nekat dia juga ngawininnya dia juga sama, ya nggak jelas lagi berujung begitu ya. Apakah nggak ada pendapat yang lain? Pendapat yang lain ada. Yang mengatakan tadi, ya sudah pernikahannya sah, tapi maharnya pakai mahar misil. Saya contohkan begini. Mahar itu dua macam. Ada namanya mas kawin itu mahar musamma. Mas kawin yang disebut ketika akad. Kalau akad nikahnya sah, maka yang wajib itu yang disebut ketika akad. Waktu lamar bilang, nanti anak saya dikasih mas kawin berapa? Tenang bu, 100 gram, aman. Pas mau nikah bu, 2 gram aja deh ya. Lagi bangkrut ini ya, ekonomi lagi susah gitu kan. Ya udah 2 gram ya, tapi nanti 98 tetap ya. Iya. Nah, tapi ada itu namanya mahrul musamma yang disebutkan ketika akad. Ada namanya mahar misil. Mahar misil itu mahar standar yang ada di ukuran keluarganya. Biasanya nggak jauh-jauh. Kakaknya dulu menikah maharnya berapa? 30. Ibunya dulu menikah maharnya berapa? 25. Bibinya menikah mahar 25. Sepupunya menikah mahar 30. Keponakannya menikah mahar 25. Berarti kemudian kita tahu di keluarga itu rata-rata mahar adalah 25 sampai 30 gram. Meskipun yang disebut ketika akad 2 gram, tapi karena ada kesalahan dari pihak wali, maka yang berlaku bukan mas kawin yang disebut, tapi mas kawin standar yang berlaku di keluarga itu, begitu. Jadi masih ada yang mengatakan sah, masih ada, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tanya Ustaz. Baik, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam keluarga anaknya hanya 2 perempuan. Sedang bapaknya ini punya saudara laki-laki. Dan ini semua sudah berkeluarga. Dan belum pernah dibagi itu hartanya. Kan ada hak dari saudara laki-lakinya kan di situ. Pertanyaan saya, apa berdosa enggak itu anaknya gini? Yang perempuan ini tidak membagikan kepada saudara laki-lakinya. Terima kasih Ustaz. Orang meninggal punya anak perempuan, Ya, 2 orang. Almarhum punya saudara laki-laki. Ya. Jadi jatuhnya paman dan ponakan. Apakah saudaranya almarhum dapat waris? Kalau almarhum punya anak laki-laki, saudaranya almarhum nggak dapat. Tapi kalau almarhum tidak punya anak laki-laki, orang tua tidak ada, bapak tidak ada, kakek tidak ada, lalu kemudian anak laki-laki tidak ada, maka saudara dapat waris. Dalam kasus tadi anak perempuannya 2 orang, anak perempuan 2 orang itu dapat 2/3 bersama. Jadi misalnya anak perempuannya 2, dapatnya 2/3. Anak perempuannya 4, ya tetap 2/3. Anak perempuannya, pokoknya kalau lebih
dari 1, 2 ke atas itu dapatnya 2/3 bersama. Jadi nanti yang kita hitung adalah karena anak perempuannya 2, 2/3 bagi 2, masing-masing 1/3. Lalu kemudian pamannya dia, saudara dari bapaknya dapat sisanya yang 1/3. Ada berapa tuh paman? Pamannya ada 1, 1/3 buat paman. Pamannya ada 2, 1/3 berdua. Bukan cuma paman, ternyata bapaknya punya saudara perempuan juga. 1/3 bersama dengan ketentuan saudara laki-lakinya dapat 2 kali lipat daripada bagian saudara perempuan. Nah, kalau selama ini tidak membagi, kemudian bagaimana? Kalau selama ini tidak membagi, maka mohon maaf ya, dihitungnya zalim. Karena ada hak itu. Ya, jadi waris itu kaitannya hak. Ya. Kaitannya apa namanya? Kaitannya adalah harta milik. Statusnya ketika belum dibagi masih harta bersama, masih milik bareng-bareng. Penguasaan sepihak, kalau dalam fikih disebut sebagai ghosab begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Baik ya. Ini ada pertanyaan, ya sebentar saya jawab di sini dulu Bu. Nah, nanti lanjut. Ada pertanyaan bab sholat. Izin bertanya Ustadz, bila ada jamaah, bisa dikatakan banyak, lebih dari 5 orang. Selalu komplain dengan beberapa imam di satu masjid. Apakah sholat jamaah tetap dianggap sah atau tidak? Karena dikhawatirkan, setiap kali sholat dengan si imam yang dia komplain itu, dalam hatinya gerutu aja Ustadz. Ya. Bagaimana? Apakah lebih ke orang tersebut pindah aja ke masjid lain, nggak usah sholat di masjid tersebut? Imam itu nggak usah mikirin hatinya orang, nggak usah. Patokannya begini, komplainnya seseorang terhadap imam itu, kaitannya urusan sholat atau bukan? Urusan sholat, bacaannya nggak benar. Oh berarti imamnya yang kita koreksi. Kaitannya dengan sholat, imamnya itu kalau pakai pakaian kok kayaknya auratnya itu ya agak-agak kelihatan misalnya ya. Ya itu kalau kaitannya masih dengan sholat, bacaan, syarat sholat, rukun sholat. Imamnya kalau sujud saya lihat nggak tumakninah misalnya. Itu kaitannya silakan saja. Sampaikan berarti yang kita koreksi imamnya. Ya. Yang punya hak ya berarti ya DKM-nya begitu ya. Tapi kamu kenapa nggak cocok sama dia? Enggak, saya kalau lihat mukanya 4 aja gitu. Itu urusan pribadi itu nggak ada kaitan sama sholat, nggak ada. Kamu kenapa kemudian nggak mau kalau dia jadi imam? Iya, adik saya sama adiknya dia pernah lamaran nggak diterima misalnya. Itu urusannya pribadi berkaitan. Ya, kalau urusannya pribadi itu, maka sholatnya tetap sah. Cuma memang diusahakan orang yang jadi imam itu bukan syarat, prioritas, bukan syarat. Diusahakan imam sholat itu al-imamu wahum anhu radun. Imam itu yang relatif bisa diterima oleh banyak orang. Misalnya makmumnya 40 misalnya. Imam ini orang cocok 30. Ya nggak apa-apa. Yang 10 nggak cocok. Kan masih banyak yang cocok. Yang 30 nggak apa-apa. Nyari orang yang benar-benar bisa diterima semua orang. Tidak mungkin. Pasti ada kurangnya. Pasti ada. Maka kalau misalnya jamaah masjidnya anggap ada 100, yang komplain cuma 5, cuekin aja. Cuekin. Kecuali komplainnya berkaitan dengan masalah sholat. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, makmum cuma 7, yang komplain 5, ya imamnya. Kalau gitu yang kita ganti. Sederhana. Tapi sifatnya hanya prioritas, bukan syarat. Kalau syarat itu cuma 2 macam, ngerti fikih sholat dan benar bacaannya. Gitu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kiai. Saya pernah menemukan bahwa ada salah satu saudara jauh lah gitu. Dia punya penyakit lama, kemudian tidak menikah dan tidak punya anak. Nah, lalu dia meninggal. Dia berwasiat hanya 1 orang gitu yang adiknya dia. Sedangkan dia punya 3 bersaudara. 1 cowok, 2 perempuan. Nah, dia berwasiat hanya 1 orang kepada adiknya perempuan yang kedua, yang terakhir.
Jadi dia berwasiat, dia punya 4 kontrakan katakan, semuanya ini adalah buat lo gitu. Jadi, nah dia setelah itu dia meninggal tanpa ada yang disaksikan siapapun. Nah, kemudian si adiknya ini menyampaikanlah kepada 2 saudaranya bahwasannya kakak ini berwasiat kepada saya, semua kontrakannya buat diri saya, nggak usah dibagi-bagi. Tuh. Nah ini bagaimana? Apakah wasiat itu bisa dilaksanakan atau tidak, Pak Kiai? Makasih. Ketika orang itu meninggal, dia sudah tidak punya hak terhadap hartanya. Tidak punya. Karena dia sudah meninggal. Syaratnya pemilik harta, orangnya masih hidup. Syarat memiliki harta, orang masih hidup. Ya. Maka ketika disebut orang sudah meninggal, hartanya menjadi milik bersama antara orang yang menghutangi dia dan keluarga ahli waris. Bahwa haknya mayit perlu dihormati dalam wasiat, perlu. Tapi wasiat itu maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Ya. Jadi kalau kontrakannya ada berapa? 4 tadi. Kontrakannya 4, ngambil 2 pintu juga tidak boleh. Karena 2 pintu berarti dia separuh, kan gitu. Ya. Tapi orangnya wasiat loh. Wasiat itu kemungkinan bisa jadi hubungan dengan adiknya baik, dengan 2 saudara yang lain tidak baik. Bisa begitu. Gue gak mau, gue capek-capek yang nyari duit, ntar abang gue yang musuhan sama gue yang ngambil. Bisa begitu. Lalu apa sikap? Patokannya nanti tinggal ridhonya 2 saudara yang lain. Ya. Kan tadi 4 bersaudara ya, mereka 4 bersaudara, lalu kemudian yang dibagi hanya adiknya saja. Tinggal ditanya 2 saudara yang lain, ridho atau tidak? Kalau saudaranya ridho, ya udah, gue juga nggak pengen sih hartanya dia. Lu mau ambil aja semua, misal. Kalau ridho sudah, itu bukan berarti adiknya langsung berhak dapat 4 kontrakan, tidak. Adiknya berhak setelah saudara-saudara yang lainnya ridho, karena maksimal wasiat sepertiga. Tapi kalau misalnya saudara yang 2 nggak setuju, nggak bisa, dia hanya dapat sepertiga. Makanya nanti ada istilah suluh. Suluh itu damai saja. Gini aja dah. Kami ini punya saudara kita almarhum nih, 4 pintu. Udah wasiat buat kamu 1 pintu. Yang 3 pintu kita bagi bareng-bareng. Jadi kamu tetap dapat 2 pintu, kami dapat 1 pintu, 1 pintu. Yang 1 pintu wasiat, 1 pintu namanya waris. Karena ahli warisnya ketika ke atas tidak ada, ayah ibu tidak ada. Ketika ke samping pasangannya tidak ada, ke bawah anak juga tidak ada, itu disebutnya kalalah. Kalalah itu nanti yang mewarisi ya saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudara tidak ada, ponakan dari saudara laki-laki, itu yang mewarisi. Tapi poinnya adalah maksimal sepertiga. Kalau ahli waris yang lain ridho, diambil semua boleh. Kalau nggak ridho, dia tidak boleh ngambil lebih dari sepertiga. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, Pak Kiai. Ya, sama-sama. Ya, silakan, Bu. Ada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. Ustadz, masalah warisan. Kebetulan ada 5 bersaudara, laki-laki 2, perempuan 3. Nah, sesuai aturan agama kan laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian ya Ustadz ya. Nah, untuk menjaga silaturahmi dari saudara laki-laki ini punya rasa legowo, kita bagi sama rata aja. Itu udah berembuk 5-5-nya. Itu dibolehkan ya Ustadz ya? Boleh. Boleh, baik. Terus pertanyaan kedua, kebetulan sepupu saya ngangkat anak. Anaknya udah dewasa, udah menikah, sudah punya anak juga. Nah, beliau punya keinginan jika wafat nanti hartanya itu mau dibagi 3 buat anaknya sama cucunya yang 2. Itu diperkenankan, gimana itu Ustadz? Nah, kebetulan waktu beliau curhat ke saya bawa ke notaris. Nah, kalau misalnya ibunya ini masih hidup, dibilangnya wasiat. Nah, sampai sekarang alhamdulillah masih sehat.
Cuma nanti begitu ke depannya saya sudah tidak mengikuti lagi jika terjadi sesuatu. Nah, terus bagaimana cara saya menyampaikan yang benar menurut agama? Terima kasih, Ustaz. Baik, jadi nggak punya anak kandung ya? Tidak. Oke, ada anak angkat, lalu kemudian punya Itu. cucu 2. Iya, Nah, iya. jadi pengen dibagi 3, sepertiga buat anak angkat, sepertiga masing-masing buat cucunya. Cucu, Ya, iya. oke. Dia punya saudara. Tidak. Maksudnya saudara kandung ibu ini? Iya, saudara kandung. Iya. Nah, ini cuman hanya akan memicu mutus silaturahim. Tindakan semacam itu akan memicu mutus silaturahim. Ngasih anak angkat boleh dengan skema wasiat. Tapi maksimal sepertiga total aset. Walaupun dinotariskan, notaris, legalis misalnya, walaupun diformalisasi semacam itu, tetap nanti saudaranya punya hak untuk menggugat, tetap. Karena maksimal wasiat itu adalah sepertiga dari total aset, begitu. Jadi sampai dinotariskan segala, tapi kalau saudaranya menggugat itu tetap dapat apa namanya, saudaranya dapat dan maksimal sepertiga. Yang paling aman disampaikan saja kepada yang bersangkutan, mumpung masih sehat, Allah masih kasih usia, dirubah saja isi wasiatnya dari yang ingin mengalihkan seluruhnya dengan sepertiga jadi sepertiga untuk bertiga, gitu saja. Jadi sisa nantinya tetap menjadi hak waris dari saudara-saudaranya ibu itu. Mumpung masih hidup, masih bisa dirubah isi wasiatnya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Terima kasih. Artinya intinya saudara kandung pun harus difikirkan ya, harus mendapat haknya itu ya. Bukan harus dipikirkan. Saudara kandung itu ahli waris. Ya. Orang anak pakai kita pikir. Baik, paham. Kalau tadi kan kalau kita pikirin, artinya kalau kita pikirin dulu ini ya. Iya. Enggak, maka kita pikirin memang hak dia gitu baik, ya. Baik Ustaz, paham. Oke, baik ya. Oke, cukup. Cuman mungkin Ustaz kasih trik dong supaya karena beliau lebih senior dari saya supaya enak menyampaikannya gitu loh Ustaz. Ya. Tugas kita kan menyampaikan. Ya. Ini gini loh Mbak, gini bla 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 gini loh Bu. Urusan nanti diterima atau tidak, hidayah datangnya dari Allah, sudah bukan dari kita gitu ya. Baik Ustaz. Oke, ya. Ya, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan dulu ini. Ya, silakan. Ada keluarga punya anak kan 7 ya Ustadz ya. Anak 7. Anak 7. Laki-lakinya 6, perempuannya 1. Terus yang perempuan ini sudah meninggal Ustadz. Meninggalnya sesudah ayahnya meninggal. Si perempuan ini punya anak 1 perempuan. Harta waris dari anak perempuan yang meninggal ini jatuh ke anaknya yang perempuan ya Ustadz ya. Nah, bolehkah ibunya ini kan masih ada. Bolehkah ibunya mengsodakokan gitu kan sebagian harta waris dari si anak perempuan ini ke masjid atau kayak gitu ya Ustadz. Nanti sisanya baru jatuh ke anaknya yang meninggal ini. Tidak boleh. Oh, nggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Karena bukan punya ibunya. Ibunya punya bagian sendiri. Iya. Kan almarhum meninggalkan istri. Iya. Istri dapat bagian 1/8. Kan gitu. Istri dapat bagian 1/8. Anaknya 7. 1 perempuan, 6 laki-laki. Berarti kita hitung 13. Karena laki-laki kan dapatnya 2. Perempuan dapatnya 1. Sisa 7/8 kita bagi 13. Kan gitu. Yang bagiannya anak perempuan yang sudah meninggal tetap duluan bapaknya kan? Ya. Ya, jadi anak perempuan itu punya duit. Duitnya itu tidak bisa kemudian kita pakai buat sedekah. Kecuali duitnya wasiat. Kalau mau dipakai sedekah, tanyakan dulu pada
Anak-anaknya, tanyakan pada anaknya. Yang meninggal itu ya Ustadz ya. Ya anak yang meninggal mau nggak nih disedekain bla 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 bla. Tapi yang boleh ngasih izin adalah anak yang sudah dewasa. Kalau anaknya masih kecil, misalnya anaknya umur 7 tahun kelas 1 SD, Dek, udah ya, ini 5 juta, nenek kasih buat masjid supaya ibu kamu tenang di surga. Lo nyampe surga aja belum, gitu kan ya. Kan masih di kuburan gitu. Kayak gitu. Ya, jadi kalau memang mau ya dari harta ibunya saja. Sebab mohon maaf, lebih manfaat memang harta ini disimpan untuk anaknya, itu manfaat. Kecuali kalau anaknya yang perempuan sudah meninggal, lalu anak-anak yang perempuan ini sudah pada kuliah semua, misalnya, udah dewasa, lalu kemudian ngomong, nggak apa-apa nek, udah 5 juta kasih masjid, nggak apa-apa. Jadi boleh ngasih dengan izin ahli warisnya. Kalau tanpa izin ahli waris tidak boleh itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pak Ustadz, punten nyambung yang tadi yang si ibunya ya. Harta warisan yang si ibunya, kalau misalnya si ibunya itu mewasiatkan nanti harta saya mau seluruhnya disodokohin. Tidak bisa juga. Nggak bisa juga ya Ustadz ya. Wasiat itu patokannya sepertiga. Kalau lebih sepertiga, ahli warisnya setuju atau tidak. Kalau ahli warisnya setuju, eksekusi. Tapi kalau nggak setuju, maksimal hanya sepertiga. Berarti sisanya itu masih termasuk anak-anaknya. Anak-anak. Oh. Jadi anak-anak itu ya dapat waris dari bapak, ya dapat waris dari ibu, ya gitu. Ya. Berarti hanya sepertiga yang boleh diwasiatkan itu ya. Maksimal sepertiga yang bisa, kecuali seizin ahli waris yang lain, gitu. Baik Ustadz, makasih. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau si ibunya sudah terlanjur sedekah ke masjid, ganti buat cucunya itu. Ya, karena itu yang cucu itu, ya ganti. Nah, cucunya itu belum apa ya, bisa dibilang belum dewasa gitu Ustadz. Lah iya, karena belum dewasa, kalau sampai disedekahkan ganti gitu, ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya akan menanyakan seperti yang tadi ditanyakan oleh ibu itu tadi, soalnya saya pernah ada yang tanya gini Ustadz. Misalnya anak itu lahirnya di bawah, maksudnya baru berapa bulan ini. Lah terus itu nasabnya itu gimana? Pakai binnya itu bin bapaknya atau binti ibunya aja yang dipakai? Lah terus kalau misalnya nikah apa anak itu bapak itu berarti enggak boleh menikahkan gitu Ustaz. Betul, tidak boleh menikahkan. Terus ada yang itu saya tanya ke saya tuh katanya dia kakeknya yang menikahkan gitu boleh itu Ustaz. Enggak bisa juga. Oh enggak bisa juga ya. Wali hakim. Oh wali hakim. Wali hakim. Karena kalau kakek dari pihak bapaknya juga nggak bisa, apalagi kakeknya. Ya sudah kakek dari pihak ibu, nasab itu putus dari jalur perempuan, kan gitu. Jadi sudah datang ke KUA, kemudian ngomong walinya wali hakim. Sederhana. KUA juga sudah menyediakan prosedurnya, gitu. Bukan berarti biasa, wajar biasa. Wali hakim itu bukan sesuatu yang aib ya. Memang orang punya kesalahan masa lalu segala macam ya. Kemudian kita selesaikan baik-baik. Jangan sudah salah kita terusin gitu, jangan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Ya silakan yang di belakang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz bertanya terkait tentang hak waris. Ini ada sebuah keluarga, dia suami istri tapi tidak punya anak. Tapi suami istri ini dari suami dapat harta waris dari keluarganya, istri juga dapat harta waris dari keluarganya, gitu ya. Dia ngangkat anak, tapi anak itu sudah dihibahkan, artinya sewilayah tanah gitu udah dikasih seperti itu. Jadi ada sisa hartanya. Suami istri ini kerja Pak Ustadz. Jadi selain harta dari warisan orang tua, beliau itu punya aset yang hasil bekerja. Karena suaminya kerja, istrinya juga kerja gitu ya. Nah ketika kedua-duanya meninggal, apakah aset ini diwariskan, yang dapat warisnya maksud saya dari pihak istri
saudara istri, maksud saya saudara istri dan saudara laki, atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih, itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau secara fikih tidak dibedakan harta bawaan dengan harta yang timbul dalam pernikahan, tidak dibedakan. Kalau dalam hukum positif itu dibedakan. Ada harta bawaan, kalau harta bawaan berarti nggak ada gonogini. Kalau harta yang timbul dalam masa perkawinan berarti ada gonogini, kan gitu. Misalnya begini, sebelum menikah suami udah punya rumah gitu. Lalu kemudian menikah, habis menikah suami beli rumah lagi. Maka rumah yang kedua statusnya gonogini, 50% hak istri, 50% hak suami. Tapi kalau rumah yang pertama bukan gonogini karena sudah dibawa sebelum perkawinan. Ini adanya dalam hukum positif. Kalau dalam hukum Islam tidak. Sayyidah Khadijah meninggal ya waris saya buat Nabi. Nabi dapat 1/4 itu, gitu kan ya. Lalu kemudian misalnya siapa meninggal ya warisnya sederhana. Harta itu kalau milik dia, jangan mikirnya wah suami saya dapat banyak amat, gitu kan. Kalau saya meninggal kok suami saya dapat, sederhana. Kalau ibu yang meninggal suaminya dapat, sebaliknya kalau suami yang meninggal ibu juga dapat, saling warisi sama ya. Jadi kalau dia nggak punya anak, ahli warisnya siapa? Tinggal dilihat ke atas ada nggak ibu. Kalau bapak ada, ibu ada, saudara nggak dapat. Bapak 2/3, ibu dapat 1/3 kan gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada saudara nih, ada saudara, lalu kemudian ibu misalnya dapat 1/6, bapak dapat sisa, itu bisa ya. Tapi kalau misalnya bapak ibu nggak ada, anak nggak ada, saudara dapat. Yang dapat saudara dari mana? Lalu yang meninggal siapa? Gitu saja. Kalau yang meninggal suami, ya saudara istri nggak dapat, istrinya yang dapat, gitu kan. Tapi saudara dari pihak suami itu dapat semua. Yang meninggal istrinya, kalau yang meninggal istrinya berarti saudara-saudara dari pihak istri dapat, saudara dari suami nggak dapat. Meninggal dua-duanya, naik motor tabrakan mati bareng. Ya sederhana, berarti yang hartanya suami diwarisi oleh keluarganya suami, yang hartanya istri diwarisi oleh keluarganya istri, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke baik, ini ada pertanyaan di kolom chat. Lebih utama mana menuntut ilmu atau zikir? Ketika kajian akan dilakukan setelah sholat isya berjamaah, sebaiknya taklim langsung. Setelah selesai sholat berjamaah karena guru taklimnya sudah datang, atau imam tetap memimpin zikir setelah sholat sampai selesai. Kalau itu kebijakannya DKM saja. Misalnya mau zikir dulu, boleh, nggak apa-apa. Habis jamaah langsung taklim, ya nggak apa-apa, sederhana. Karena tapi kalau ditanya, lebih utama mana menuntut ilmu atau zikir, tidak bisa secara general, tapi kalau secara umum, menuntut ilmu lebih baik daripada zikir. Karena kalau menuntut ilmu, manfaatnya bisa kita turalin sama orang lain. Ada orang lain yang belum tahu, bisa kita kasih tahu. Tapi kalau kemudian akan pilih yang mana, itu kebijakan masjid yang bersangkutan. Saya contohkan, misalnya begini. Kalau waktu isya-nya itu masih sore, waktu isya jam 7, 7:05, itu habis isya zikir dulu. Karena ada waktu yang cukup gitu kan. Tapi kalau sekarang kan isya sudah 7:30 lewat. Kalau pakai zikir dulu, selesai jam 8:15, baru mulai taklim 8:20, itu ustadznya baru fatihah, jamaah udah ngantuk itu ya. Maka ya kondisional lah, kalau semacam itu kondisional. Ada seorang istri sebagai ibu tiri tidak punya anak. Anak suaminya 5. Masih ada 2 orang belum menikah dan saat ini tinggal dengan dia. Apakah boleh harta warisannya tidak dibagi dengan anak-anaknya dengan alasan masih ada 2 anak yang masih ditanggungnya? Dan bagaimana pembagian waris ke seorang istri ibu tiri yang tidak punya anak? Sama saja. Istrinya dapat 1/8, anak-anak dapat sisanya 7/8.
Yang 3 sudah menikah, sudah apa, yang 2 masih sekolah, masih tinggal. Boleh nggak hartanya nggak dibagi? Soal dibagi atau tidak dibagi dibicarakan dulu. Kalau sudah dibicarakan, disepakati, berarti boleh. Misalnya begini, setelah selesai kematian, kira-kira sudah pantas ngomongi warisan, dikumpulkan. Ibu tiri dengan 5 anak sambungnya itu kumpul. Ini kan kamu bertiga sempat disekolahin sama orang tua. Sempat sekolah, sempat kuliah, sempat dibiayain. Lalu adikmu yang 2 ini belum sempat dibiayain, bapakmu sudah meninggal. Bagaimana kalau harta ini jangan dibagi dulu, dikelola, sampai adik-adikmu dapat kesempatan yang sama, baru nanti kita bagi. Semuanya setuju, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau ada yang nggak setuju, ya berarti harus dibagi sesuai warisannya. Tapi kan kamu enak, udah sempat disekolahin. Loh, itu tidak bisa nyalahin masing-masing, tidak. Kalau ngitung enak ya mendingan bapak nggak meninggal, masalah enak kan gitu. Ya. Kok ngitungnya enak sama nggak enak gitu kan ya. Ya, jadi patokannya jangan langsung ditahan-tahan. Dibicarakan dulu. Kalau sudah dibicarakan berarti kesepakatan itu yang menjadi dasar hartanya tidak langsung dibagi. Kesepakatan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Pak Ustadz, Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Ini ada satu keluarga dikasih warisan itu satu rumah. Tapi ada yang di lantai 2 itu khusus untuk wanita. Yang di bawah itu laki-laki, anak satu-satunya. Kemudian yang setelah lantai 2 rapi, ini yang laki-laki ingin semuanya sampai yang atas. Terus itu bagaimana ngehargainya, apa dihitung tanahnya yang lantai 2 ini dengan bangunan atau bagaimana Pak Ustadz pencerahannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking dulu yang ngitung ya. Oke ya. Baik. Jadi tadi Bu, ahli warisnya siapa? Ahli warisnya? Ahli warisnya anak laki 1, anak cewek 1. Oke, anak laki-laki 1, anak perempuan juga 1. Oke. Itu mestinya kan harta bagi 3, ya kan? Bagi 3 itu laki dapat bagian 2, perempuan dapat bagian 1. Lalu kemudian bisa ngitung laki di bawah, perempuan di atas itu sifatnya apa? Kesepakatan. Iya. Wasiat. Wasiat apa hibah? Warisan wasiat. Gini, maksudnya dibaginya waktu bapaknya masih hidup apa enggak? Masih hidup. Masih hidup sudah ngomong, atas buat perempuan, bawah buat laki. Kalau itu bukan wasiat, namanya sudah hibah sejak awal. Kalau sudah hibah berarti tidak ada yang diwasiatkan, tidak ada. Berarti anak laki-laki dapat bagian di bawah, anak perempuan dapat bagian di atas. Tiba-tiba yang laki-laki pengen nguasain semuanya, atas juga, gitu kan. Ya nanti suka-suka yang perempuan ngasih harga berapa itu mah. Lalu kalau mau 2 miliar silakan. Ya, itu kan sifatnya sudah perdata. Sudah tidak ada kaitan waris, tidak ada kaitan wasiat, itu sudah kaitannya jual beli antar saudara. Suka-suka perempuannya buka harga berapa, lalu kemudian kalau nanti sepakat berapa? 2 miliar, udah cincaya 100 juta, aman. Ya berarti aman 100 juta, gitu aja. Ya. Yang penting kan kesepakatan. Jadi kasusnya bukan warisan itu ya. Kasusnya jual beli hibah, begitu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, silakan Pak Haji. Ya. Pak Ustadz boleh tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini terkait pencurian listrik ya Ustadz. Jadi kalau satu rumah tangga tuh saya lihat ada yang ambil listrik langsung, ya suntik listrik, dan itu kan ada
air yang digunakan untuk beribadah, berwudu. Jadi gimana nilai ibadahnya di mata Allah? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak bisa dijawab. Karena pertanyaannya bagaimana nilai ibadahnya di mata Allah. Saya bukan Allah. Oh gitu ya. Kan pertanyaannya bagaimana nilai ibadahnya di mata Allah ya. Ibadahnya diterima enggak Ustaz? Ah, Kalau sama juga. demikian. Kalau pertanyaannya ibadahnya, jadi patokannya begini ya, patokannya begini. Kalau ibadahnya sah atau tidak, ibadahnya sah. Ya. Tapi kira-kira kalau diterima atau tidak, itu tetap wallahu a'lam ya. Tapi begini, ya kita hukumi, yang kita hukumi adalah tindak pencuriannya haram. Tindak pencuriannya berdosa. Itu kita hukumi. Tapi kalau sholatnya ngadep kiblat, nutup aurat, masuk waktu, suci sudah wudhu, ya sah. Tapi sahnya berpahala atau tidak? Panitia kalau itu ya, bukan saya panitia. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ya. Ya. Ya, aja yang mau tanyain ya. Oh, ini ya zaman sekarang ini ya ibu-ibu banyak yang bekerja. Izin dari suami. Yang kita pertanyakan sekarang kalau pencarian misalnya jadi pegawai. Istri punya gaji, suami punya gaji. Harta istri itu harta ini syariah, syar'inya. Apa harta bersama atau tetap harta istri? Harta istri. Jadi tidak harta bersama ya, Iya, kecuali bukan. kompilasi. Harta istri. Ya. Kecuali Harta kompilasi. Istri. Iya, harta istri ya. Ya. Yang kedua, Ya. setelah Baik. yang saya tanya Ya. itu syar'i. Iya. Kalau kompilasi? Kalau kompilasi. Nah, itu yang saya tanya. Kompilasi? Kalau kompilasi, harta yang didapatkan ketika perkawinan itu nanti bisa menjadi milik bersama, bisa. Ya. Cuma nanti itu ketentuannya itu detail sekali ya, detail. Misalnya begini, kalau ada orang ngasih kado, kadonya milik bersama apa bukan? Kalau gaji, kalau hibah, itu dalam kompilasi itu detail sekali. Tapi gambaran secara umum bahwa harta yang didapatkan di dalam masa perkawinan adalah milik bersama menurut hukum positif. Kalau syar'i tidak. Kalau syar'i itu begini, saya tanya sama ibu-ibu, harta suami punya siapa? Tuh, ini nggak pakai kompilasi ini, udah. Nggak pakai kompilasi. Jadi sederhana begini, harta istri milik istri, harta suami milik suami. Ya, saya jelaskan. Harta istri milik istri, harta suami milik suami, kecuali jatah nafkah. Itu saja. Jadi misalnya nafkah ibu sebulan, misalnya 4 juta. Suami kok penghasilannya 20 juta. Nggak usah nanya-nanya yang 16. Nggak usah. Haknya ibu cuma nafkah saja gitu ya. Cuma nafkah gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutin ya. Ini kita nggak maju-maju ini ya. Mau nanya lagi, Bu? Baik ya, silakan. Ya baik, silakan. Ya. Jadi Ustadz, dari kesimpulannya dari yang Ustadz terangkan tadi, Iya. kita di Indonesia ini mengikuti hukum kompilasi atau mengikuti itu sebaiknya dengan syariat agama? Oke. Yang mana yang baik gitu? Kita sebagai umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Yang paling aman itu ikut faraid, ikut hukum syariat. Kalau kira-kira masih ada yang belum pas, disepakati bersama. Kayak tadi tuh, ya kan? Hukum syariatnya, misalnya laki-laki dapat bagian 2, perempuan dapat bagian 1. Tapi kok kayaknya kita nggak enak nih, disepakati. Tapi dijelaskan hukum syariatnya. Disepakati, itu kita sebutnya namanya suluh. Suluh itu adalah akad damai antar para pemilik harta bersama. Suluhnya kok nggak selesai. Suluhnya nggak selesai, nanti kalau dibawa ke pengadilan, baru yang dipakai kompilasi. Jadi kompilasi itu dipakainya di pengadilan. Jadi tetap kalau prosesnya biasanya syar'i, lalu kemudian
kesepakatan, suluh, musyawarah. Kalau nggak selesai baru pengadilan. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Enggak semua orang dapat waris, tidak. Ada nanti meskipun ahli waris, tapi kemudian dia nggak bisa dapat warisan. Contohnya apa? Perbedaan agama. Beda agama. Bapaknya Islam, anaknya non-Muslim, nggak dapat waris. Bapaknya meninggal, anak nggak dapat warisan. Atau anak meninggal, bapak nggak dapat warisan. Kesian dong. Makanya supaya tetap dapat, kasih wasiat atau hibah di masa hidup. Gitu saja. Jadi kalau hukum agama itu, kalau kita ngitungnya waris, harta itu patokannya kan milik Allah. Harta itu awalnya milik Allah, manusia ngelola dalam bentuk rizki, rizkinya disimpan, hartanya diwariskan sama anak-anaknya. Makanya syaratnya waris itu harus satu agama, ya. Kalau satu agama bisa saling mewarisi, tapi kalau beda agama nggak bisa. Ustaz, tapi anaknya nggak pernah sholat, Islam nggak? Islam sih, cuma nggak pernah sholat, ya sudah kasih warisan. Tapi nggak pernah ke masjid, masa iya sih harus absen atau laporan kalau ke masjid misalnya. Sederhana saja. Pokoknya kalau kita tanya dia ngaku Islam, Islam. Lahirnya diazanin sama bapaknya, diazanin. Kawinnya cara Islam, ya sudah. Kita anggap dia orang Islam, urusan dia nanti bohong, urusan dia sama Allah. Ya. Ustaz, bapak sama anak beda paham. Beda paham kalau satu agama nggak apa-apa. Bapaknya NU, anaknya Salafi, ya nggak apa-apa. Sama-sama Islam loh, sama-sama Islam. Ya. Ustaz, bapak saya Muhammadiyah, kalau saya NU, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ustaz, bapak saya kejawen, Islam nggak? Gitu aja tanya. Islam, ya kalau ngomong Islam ya Islam, sederhana. Ustaz, ini repotnya bapak saya Ahmadiyah. Nah, lo Ahmadiyah beda lagi nih. Kalau Ahmadiyah, ya, kalau Ahmadiyah itu tinggal nanti ditanya, Ahmadiyahnya itu Qadian apa Lahore? Ada dua nih. Ya. Di Indonesia itu, atau mulai di Pakistannya itu, sejak Mirza Ghulam Ahmad itu meninggal, itu ada dua. Ada gerakan yang berpusat di Lahore, ada yang berpusat di Qadian. Bedanya apa? Kalau yang satu nganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi. Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih punya Nabi sesudah Nabi Muhammad, ya berarti bukan orang Islam. Gitu saja. Tapi dia ada sholat, ya bukan orang Islam. Kalau masih percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu berarti bukan orang Islam. Tapi ada bagian dari Ahmadiyah itu nganggap Mirza Ghulam Ahmad itu bukan Nabi. Mirza Ghulam Ahmad itu pembaharu, kekasih Allah, wali. Kalau itu ya suka-suka dia, silakan. Silakan, asal jangan ngaku Nabi, gitu aja. Udah tuh. Saya kekasihnya Allah, saya wali, nggak apa-apa, ngaku kan. Orang percaya kan suka-suka, gitu kan. Terserah, gitu. Tapi kalau ngaku Nabi itu paten, nggak bisa ya. Jadi kalau nanti Ahmadiyah ya tinggal ditanya, ini Ahmadiyahnya yang mengakui Mirza itu Nabi atau bukan? Kalau ngakui Nabi, paten, berarti sudah beda agama. Kalau ngakui apa namanya bukan Nabi, berarti masih agamanya Islam. Tapi ada ya soal penyimpangan-penyimpangan itu yang kita bahas patokan pertama agamanya dulu, itu aja. Agamanya Islam. Jadi kalau antara anak dan bapak ada perbedaan agama, maka tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa. Ini banyak dialami oleh orang tua yang anaknya mohon maaf begitu murtad. Ya. Hati-hati zaman sekarang, Masya Allah. Saya punya adik saya itu kuliah di IIKI, di Ciputat, depannya UIN. Ciputat itu kan ada IIKI, Institut Ilmu Al-Quran. Punya teman sekelas yang lagi viral belakangan itu. Ya. Siapa namanya? Kumailah ya, Kumailah Hakim kalau nggak salah. Itu hafal Quran tapi murtad katanya.
Kalau bikin konten ini kontennya aneh-aneh itu ya. Dan ngaku masih hafal Quran, ngakunya begitu. Artinya mohon maaf, hidayah itu memang mahal. Hidayah itu memang mahal, kita jaga. Hidayah itu nggak bisa tersimpan, harus kita minta terus. Makanya dalam sholat kita ngomong ihdinas siratal. Dalam sholat subuh kita kunut, kita baca doa Allahumma hdina fiman hadait. Itu karena hidayah itu kita minta terus. Karena mohon maaf orang yang ya tadi itu ya hafal ngakunya ya, kita nggak tahu hafal Quran benar apa enggak. Ngakunya hafal Quran, lalu kemudian apa? Saya nanya sama adik saya, ini teman kamu? Iya, dulu gimana? Ya waktu kuliah biasa aja, yang ngerjain tugas siapa? Dan mohon maaf orang tua juga profesor, dosen juga gitu kan, dosen juga. Ya. Jadi mohon maaf ya, hidayah itu mahal. Pernah ada yang nanya sama saya, saat anak saya murtad ini. Kalau saya meninggal, anak saya nggak dapat waris, apa nanti nggak makin benci sama agama Islamnya? Agama Islam itu ya, saya udah keluar dari agama Islam, sampai bapak saya meninggal, saya nggak dapat hak saya. Maka saya bilang sama bersangkutan, sebagai waris nggak bisa Pak, karena harta itu milik Allah kan gitu, nggak bisa. Ya. Kita itu dapat diberikan rizki sebagai harta kita oleh Allah. Tapi kalau bapak mau ngasih di masa hidup silakan. Bapak bisa ngasih atas nama hibah, bisa. Ya. Atau misalnya bapak mau ngasih sudah meninggal, bisa. Tapi atas nama wasiat untuk non-muslim itu boleh. Nanti kalau saya meninggal, anak saya yang murtad ini tolong kasih. Ya nggak apa-apa, wasiat. Tapi bukan waris. Kalau sebagai waris nggak bisa. Tapi sebagai hibah, sebagai wasiat, itu bisa. Yang kedua, halangan waris itu pembunuhan. Ya, orang mohon maaf kalau terlibat dalam kematian orang tua nggak dapat warisan. Ya pembunuhan tuh jangan harus dipahami pembunuhan yang sadis-sadis gitu. Ibu memahaminya anak motong-motong mutilasi ibunya misalnya. Ya nggak harus yang barbar seperti itu. Anak gorok bapaknya tidak. Pokoknya kalau ada kegiatan yang sampai menghilangkan nyawa orang tua, anak itu nggak dapat waris gitu aja. Anak benerin genteng, jatuh, bapaknya ketiban, mati. Nggak dapat waris, nggak dapat itu. Kenapa? Bapak mati gara-gara lo, gitu kan? Nggak dapat waris. Secara fikih, lu tapi kan bukan salah saya, lu memang bukan salah kamu, tapi terlibat. Karena pembunuhan kan 3 macam. Pembunuhan kan 3 macam. Ada pembunuhan yang namanya pembunuhan yang disengaja. Kalau dalam bahasa fikih disebutnya amdun mahdun. Dalam kuhab namanya pembunuhan berencana, gitu kan. Memang udah diniati, direncanakan dengan sengaja bunuh orang tua. Kalau itu pasti nggak dapat waris, pasti. Biasanya kita nilai dari kronologinya, dari media alat yang digunakan. Ya, saya bercanda doang sama bapak, lebih bercandanya pakai golok gitu kan ya. Nah, bukan bercanda itu, sengaja kalau itu ya. Ada pembunuhan yang kedua yang sifatnya namanya itu disebut sebagai apa namanya? Syibhu amdin. Dia tidak berniat membunuh, tapi kemudian orang tuanya meninggal. Misalnya mohon maaf apa namanya, sebagian anak sekarang tuh Masya Allah ya. Ribut sama orang tua, misalnya mohon maaf sama-sama emosi, sama-sama teriak, kemudian orang tua nampar anak, anak balas nampar orang tua. Meninggal, bapaknya shock meninggal. Meninggalnya bukan gara-gara ditampar, bukan. Gara-gara shock kemudian meninggal. Kan tetap. Lu saya kan tidak membunuh, iya, tapi kamu melakukan aktivitas yang mengakibatkan kematian orang tua. Atau yang ketiga, ada yang disebut sebagai amdun khata'un. Kekeliruan, keliru. Misalnya ada kucing kencingin kasur kita, kesel. Kita lempar pakai tabung gas. Lo kena ibunya, gitu kan. Kena ibunya. Lihatnya lempar kucing kok kena ibu, begitu kan tuh ya. Mana tabung gasnya yang ungu lagi gitu kan, yang tua, yang gede itu ya.
meninggal dunia di tempat, misalnya begitu. Itu kan bukan dia kena ibunya, bukan dia kesel sama kucing dilempar, tapi kok kena ibunya gitu. Ini model-model yang semacam ini nggak dapat warisan. Banyak kasus, mohon maaf, itu sebetulnya ya tadi kecelakaan. Dia misalnya apa namanya lagi mundurin mobil, bapaknya di belakang, bapaknya kena. Iya kan? Nggak kelihatan itu ya. Habis ganti kaca film 80% begitu kan, malam-malam gelap gitu kan. Mundurin mobil, bapaknya di belakang loh. Ini kok nabrak apa ya? Lah, bapak udah meninggal. Ya udah selesai gitu. Jadi jangan dipahami pembunuhan itu yang barbar, tidak. Banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang kemudian apa namanya bikin apa namanya orang ini tamak tuh. Kalau terjadi pembunuhan, bukan hanya pembunuhan yang disengaja, ya. Apapun yang mengakibatkan apa namanya kematian itu juga ini nggak bakal dapat. Secara fikih tidak dapat, secara undang-undang tidak dapat. Bahkan kalau dalam kompilasi itu lebih-lebih lagi. Ada anak, nggak sampai membunuh, konflik anak dan bapak, ngelaporin bapak atau orang tuanya, yang kemudian orang tua itu dihukum dengan hukuman lebih dari 5 tahun, berarti anak itu nggak dapat waris, nggak dapat. Bapaknya bebas 5 tahun, anak minta, Pak minta bagian waris, enak aja, gue di penjara lu minta waris gitu kan ya. Jadi kalau dalam kompilasi itu nggak sampai mati, laporin bapak, yang kemudian bapaknya sampai terhukum lebih dari 5 tahun, itu berarti juga nggak dapat waris. Itu yang kita sebut sebagai apa namanya halangan waris. Nah, ini skemanya ya, Bapak Ibu biar lebih jelas. Kita lihat yang putih ini, al-muwaris ini, pewaris. Ya. Pewaris itu yang paling dekat dengan dia, itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak perempuan, anak laki-laki, itu 1, 2 itu ya. Yang ungu itu jalur nasab ke bawah, itu ungu. Nanti turun ke bawah, cucu laki-laki, cucu perempuan. Kan gitu. Kemudian yang apa namanya agak merah itu jalur pasangan. Ya, jalur pasangan. Ya, suami atau istri pasti dapat itu. Mudah-mudahan kelihatan agak lebih besar. Suami itu pilihannya kalau nggak 1/2, 1/4. Ya. Istri pilihannya kalau nggak 1/4, 1/8. Patokannya pasangannya punya anak apa enggak? Yang meninggal siapa? Istrinya. Almarhumah punya anak enggak? Enggak punya. Suami dapat 1/2. Almarhumah punya anak, suami dapat 1/4. Yang meninggal suaminya, almarhum punya anak enggak? Enggak punya. Istri dapat 1/4. Almarhum punya anak, istri dapat 1/8. Ini jalur pasangan. Naik ke atas, itu yang kuning itu jalur orang tua. Tuh, ya. Ayah dan ibu, ya, ayah dan ibu. Yang lain-lain baru dapat, kalau yang 6 ini tidak ada. Kalau yang 6 ini pasti dapat ini ya, orang tua, anak dan pasangan pasti dapat itu. Kita lihat di situ, jalur cucu hanya lewat jalur laki-laki. Yang anak perempuan tuh nggak ada jalur turun, tidak ada. Yang anak laki-laki ada karena nasab kan, nasab itu yang kaitannya dengan laki-laki. Kita lihat yang jalur orang tua naik pada kakek dan nenek juga hanya dari jalur ayah. Kalau kakek itu hanya jalur ayah, kalau kakek tuh ya. Tapi kalau nenek berlaku dua belah pihak. Bisa ibunya ayah, nenek dari jalur ibu dapat, bisa ibunya ibu. Kalau nenek 2 jalur dapat. Tapi kalau kakek 1 jalur yang senasab lurus ya. Saudara masih dapat saudara seibu, masih dapat. Saudara seibu kan masih tegak ke ibu, masih dapat ya. Tapi kalau keponakan yang dapat hanya dari saudara seayah. Kalau saudara semuanya dapat, saudara kandung dapat, saudara seayah dapat, saudara seibu dapat. Tapi saudara baru dapat kalau nggak ada anak laki-laki dan nggak ada orang tua. Ya. Kalau keponakan hanya dari jalur laki-laki, paman juga sama.
Yang disebut paman ahli waris itu paman dari jalur ayah. Apakah dia seayah seibu dengan bapak kita atau hanya seayah dengan bapak kita, gitu kan ya. Tapi kalau dari saudaranya ibu itu tidak kita sebut paman yang dapat warisan, tidak. Jadi patokannya tetap nasab. Sepupu yang kita hitung juga hanya yang satu kakek dari pihak ayah. Sepupu satu kakek dari pihak ibu itu nggak dapat karena nasab tadi. Patokannya nasab itu kan tegak lurus ke bawah atau ke atas begitu ya. Ini sebelum saya lanjutin ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika dalam suatu kendaraan yang nyetir anaknya lalu kecelakaan, apakah anaknya tidak dapat warisan juga? Wah. Yang bagian KSMIK ini. Oke, kita lihat nanti olah TKP-nya. Anaknya kecelakaan bersama dengan bapaknya, itu kecelakaan tunggal atau kecelakaan dengan pihak lain? Kecelakaan dengan pihak lain. Jadi mobil ini atau motor ini ditabrak sama truk. Oh, berarti yang salah bukan anaknya. Bukan. Yang salah adalah truknya gitu. Kecelakaan tunggal. Tinggal nanti kita lihat. Kecelakaan tunggal ini gara-gara apa? Anaknya ngantuk. Anaknya dalam pengaruh obat-obatan. Oh, kalau gini nggak dapat warisan. Tinggal kita lihat penyebab kecelakaan itu dari mana, begitu ya. Kalau yang nabraknya truk anak nggak dapat warisan, kesian juga itu ya. Udah dirawat nggak dapat warisan juga gitu kan ya. Jadi patokannya penyebab kecelakaannya siapa, begitu ya. Nah, ini dari diagram ini yang pasti dapat hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakek baru dapat kalau ayah tidak. Cucu baru dapat kalau anak tidak ada. Anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan masih mungkin cucu dapat. Anak perempuannya 1, cucu perempuannya 1 dari jalur anak laki-laki, cucu yatim. Anak perempuan 1/2, cucu perempuan dapat 1/6. Masih mungkin buat dapat. Tapi kalau ada anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan sama-sama nggak dapat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini ya, yang tadi saya sebut. Waman la yasqutu bihalin khamsatun. Orang yang tidak gugur hak warisnya dalam keadaan bagaimanapun hanya 5 orang. Ini nggak mungkin gugur. Ya. Pasangan, suami atau istri. Ya. Kalau yang meninggal laki berarti istrinya. Kalau yang meninggal perempuan berarti suaminya. Ini pasti dapat. Orang tua pasti dapat. Ayah pasti dapat. Ibu pasti dapat. Anak kandung pasti dapat. Mau anak laki, anak perempuan pasti dapat. Nggak bisa. Anak perempuan dapat, laki, semua pasti dapat. Kalau kaitannya 5 jalur ini pasti dapat ya. Ini tadi ya, yang sama saja tapi yang tidak merah. Yang putih ini yang saya apa namanya? Yang putih ini yang dapat itu ayah, ibu, suami, istri, furu. Furu itu anak ya. Anak perempuan ataupun anak laki-laki ya. Oke, sebelum saya lanjutkan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Yang terakhir yang tidak menerima warisan. Waman layari subihalin sab'atun. Ya, yang tidak dapat warisan itu 7. Al-abdu wal mudabbaru wa umul waladi. Ya. Budak mudabbar, budak ini 3-tiganya budak semua. Makanya tadi saya sederhanakan budak gitu saja. Bedanya apa? Kalau budak itu murni, dia tidak punya ikatan apa-apa. Ada budak mudabbar. Budak mudabbar itu yang kalau tuannya mati duluan, dia merdeka, dijanjiin. Kamu budak, kalau saya mati duluan, kamu merdeka. Namanya mudabbar ini. Mudabbar. Jadi tinggal nungguin. Siapa yang mati duluan, begitu aja. Ya. Ada umul walad, budak yang digauli sama majikan sampai punya anak. Umul walad.
budak perempuan itu boleh digauli majikan kalau tidak punya pasangan. Kalau punya pasangan ya nggak boleh. Ya. Repotnya orang Arab itu masih nganggap sekarang pembantu dianggap budak gitu kan. Repotnya di situ. Ya. Kemudian mukatab. Jadi yang empat ini ya budak semua. Satu, dua. Maka tadi saya sederhanakan perbudakan gitu saja. Wal qatil, pembunuh. Ya, tadi sudah kita bahas tuh. Wal murtad, orang yang murtad. Wa ahlu millaten, pemeluk dua agama yang berlainan. Ya, tadi secara umumnya tiga. Ya. Jadi orang itu nggak dapat warisan kalau terlibat dengan pembunuhan, terlibat atau dia budak, perbudakan, atau kemudian berbeda agama. Itu kemudian tidak dapat warisan. Ya. Ini bahasan tentang asobah karena cukup panjang bahasan asobah itu. Jadi saya tangguhkan insya Allah di Kamis depan ya. Karena sekarang sudah tanggal 23 Rajab ya, 23 Rajab. Jadi sudah sebentar lagi bulan Sya'ban. Nanti dimusyawarahkan saja pengajiannya sampai Kamis tanggal berapa begitu ya. Kalau ancang-ancang saya sih di tanggal 13 tuh, karena puasa kan 1 Maret gitu kan. Puasa 1 Maret, 13 itu malamnya nisfu. 13 Februari itu malamnya nisfu. Jadi 13 Februari itu 14 Sya'ban gitu. Kita anggap kalau kita istirahat 2 minggu sebelum Ramadan itu pas gitu. Jadi nanti kalau memang di tanggal 13 kita akan terakhir, maka minggu depan saya masih bahas waris, minggu depan. Lalu kemudian 2 minggu berikutnya kita akan bahas tentang puasa ya. Karena sudah akan masuk di bulan Ramadan, tapi dimusyawarahkan saja kira-kira akan diistirahatkan di tanggal berapa. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, sama-sama kita tutup dengan doa. Ya, silakan. Nah, ya. Sama. Jadi kalau misalnya anak bapaknya yang meninggal, anak nggak bisa. Kalau anak yang meninggal, bapak juga nggak bisa. Berlaku dua belah pihak. Jadi skemanya tetap kalau tidak hibah, ya berarti wasiat begitu. Ya skemanya 2 macam itu saja. Si kafir. Ya, opa non muslim kalau pengen ngasih ke ibu itu bisa dengan jalan hibah. Ya, hibah atau wasiat. Ya. Nah, itu nanti kita sebutnya memang tidak disebut sebagai waris yang syar'i, tapi bisa waris jalur pengadilan. Misalnya kalau dalam kompilasi tetap nggak dapat, karena syaratnya juga seagama. Ya. Tapi nanti bisa dibawa ke undang-undang perkawinan. Jadi undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1970 itu tetap dapat waris begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.